Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada hari ini. Hari ini kita mengundang 3 narasumber yang telah hadir di studio. Selamat sore. Sore. Pertama ada Pak Harli Sigit, Iya. Sekretaris Umum Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara ya. Iya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Kemudian ada Pak Rocky Tanker. Siap. Kemudian ada Pak Revol ya. Revol ya. Revo Lendeng. Nah, Betul. Tribuners, sore hari ini kita akan membahas Kejurnas Drag Bike di Sulawesi Utara ya, tepatnya di Tondano. Kemudian ada juga Kejurda Drag Race ya. Mungkin dulu dari Pak Harli dulu. Pak Herli ya, Harley. Pak Harli. Nah, seperti apa ini Sulut ini terpilih menjadi tuan rumah untuk Kejurnas Drag Bike itu sendiri? Boleh dicerita dulu, kenapa Sulut yang sebagai penyelenggara? Ya, begini. Kami dari tiap masing-masing provinsi seluruh Indonesia yang tergabung di Ikatan Motor Indonesia mengajukan ke IMI Pusat untuk meminta melaksanakan kegiatan kejuaraan nasional. Nah, nanti dari IMI Pusat akan memilih provinsi mana yang akan ditunjuk sebagai pelaksana, dan kebetulan kami Sulawesi Utara terpilih menjadi salah satu penyelenggara karena mungkin penilaian juga animo peserta di Sulut sangat-sangat banyak. Kalau untuk Kejurnas Drag Bike sendiri ini pesertanya dari tiap provinsi mana saja yang akan ikut serta? Ya, kita Sulawesi Utara itu masuk di region 5 dan 6. Region 5 6 itu Pulau Sulawesi, Maluku Utara, Maluku sampai Papua. Jadi yang pasti hadir teman-teman dari Sulawesi dan Maluku Utara yang banyak poin. Pasti mereka hadir di Kejurnas Drag Bike ini. Boleh tahu tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kegiatan ini? Kegiatan Kejurnas Drag Bike-nya dari tanggal 31 sampai 1 November dan disambung dengan kejuaraan daerah Drag Race tanggal 2 sampai 3 November. Oke. Kalau Pak Rocky sendiri persiapan untuk di lokasi seperti apa ini? Kejurnas ini sendiri juga ada Kejurda ya? Kejurda. Iya. Oke, untuk persiapan kita udah 90% untuk dari perizinan, untuk dinas-dinas terkait. Kita udah siapkan semua biar seluruh pembalap yang bisa hadir pada kegiatan ini semua tercover. Dari kesehatan pun kita udah siapkan, dari damkar untuk menjaga, untuk ketika memang ada insiden kita udah siap untuk memadamkan kebakaran dan segala macam. Pokoknya kegiatan ini kita udah persiapkan sangat matang. Cuman mungkin ini ada himbauan mungkin kepada masyarakat Tondano, mohon izin untuk ada gangguan sedikit di daerah Moi, sirkuit Moi, karena kita akan menutup akses jalan untuk masyarakat dari tanggal 31 sampai dengan 3 November. Kalau pesertanya berapa banyak untuk yang Kejurnas baik yang Kejurnas Drag Bike maupun yang Kejurda Drag Race sendiri? Untuk pendaftaran kita nanti tinggal menyesuaikan dengan yang registrasi online, karena kita untuk registrasi kita udah buka secara online, dan mungkin nanti ketika kegiatan 1 hari sebelum kegiatan mungkin ada yang mendaftar dengan langsung di tempat, karena kebiasaannya kalau di Manado untuk kegiatannya paling pendaftarannya langsung di tempat. Begitu Pak. Jadi untuk registrasi online juga kita udah buka karena ada sponsor yang mensupport untuk kegiatan ini. Untuk 100 pendaftar pertama kita menyediakan merchandise berupa kaos, topi, dan Ini yang gantungan untuk kunci. Kejurda. Iya, Dua-dua. Kedua-duanya. Jadi keseluruhannya kita tetap kasih merchandise untuk pendaftaran 100 peserta pertama. Kalau sampai sekarang sudah ada yang kontak-kontak misalnya dari tim dari luar itu sudah ada gitu? Sudah ada yang booking untuk pedok, udah pun ada yang mendaftar secara online, sudah ada, udah beberapa. Tetapi mungkin nanti maksimalnya ada di minggu depan karena udah mendekati kegiatan berlangsung. Kalau Pak Revo sendiri teknisnya nanti bagaimana? Yang lebih dulu digelar ini apa ini?
Jadi untuk pelaksanaan yang akan lebih dulu digelar itu kejuaraan nasional drag bike dari tanggal 31 sampai tanggal 1. Tanggal 30-nya itu ada pemeriksaan kendaraan atau di istilah otomotif kita itu scrutineering. Untuk motor tanggal 30 scrutineering motor, dan tanggal 1 scrutineering mobil. Itu dilaksanakan, rencana kita akan dilaksanakan di Gedung Walenito Tondano untuk scrutineering mobil. Itu bagaimana itu yang scrutineering ini? Jadi kalau Misalkan untuk scrutineering syarat-syaratnya sendiri, itu iya, ya, bagaimana itu teknisnya? kita ada untuk peserta bisa mengikuti perlombaan. Jadi ada persyaratan kita untuk pemeriksaan kendaraan. Nah, tujuan kita memeriksa kendaraan itu agar sesuai regulasi yang telah diterapkan oleh IMI Indonesia, Ikatan Motor IMI Indonesia. Itu. Jadi ada regulasi yang sudah ditetapkan, harus mengikuti regulasi tersebut. Kalau untuk misalkan untuk yang drag bike motor ya, Iya, drag bike dan drag race. drag race mobil. Kalau yang misalkan untuk yang motor itu apa-apa bisa dijelaskan sedikit persyaratannya agar misalkan ada yang peserta mau mendaftar ya bisa, misalkan motornya tidak boleh ini Kalau itu untuk gimana? ini untuk motor, teknis motor mungkin Oh, orang PC oke. kurang tahu. Kalau mobil bidangnya dari kita. mobil dulu. Iya. Habis itu motor. Kalau mobil bagaimana? Jadi kalau mobil sebenarnya itu kita ada beberapa kelas yang dibuka, kan itu ada kelas poin wajib itu kelas bracket sama kelas modif stock sama kelas pro modif. Jadi untuk dihimbau untuk kelas poin itu dihimbau untuk peserta itu juga jangan lupa untuk memakai kelengkapan untuk seperti wear pack, sarung tangan dan sepatu. Dan untuk kendaraan ya harus ya kita sudah share untuk regulasi. Nanti di situ di saat pemeriksaan kita akan menyesuaikan apakah ini bisa untuk ikuti kelas yang ditetapkan begitu kendaraan-kendaraan tersebut. Kalau yang motor langsung nyambung ini Nah. gimana? Kalau motor kan kita di sini yang utamanya kelas kejurnas. Dan kelas kejurnas itu terbagi 4 kelas. Kelas bracket 8, bracket 9, bracket 10 dan sport 2 tak 155 rangka standar. Nah, jadi kalau kelas bracket itu namanya bracket ketepatan waktu. Jadi motor apa saja boleh masuk, tapi waktunya harus tepat dengan kelas tersebut. Kayak bracket 8 berarti dia waktu tercepatnya 8 detik. Kalau lebih dari 8 detik ke 79 berarti dia masuk breakout. Nah, jadi untuk motor kelas bracket itu bebas. Boleh motor apa saja. Tinggal ya dia ketepatan waktunya itu, jadi pembalap yang mesti. Terus untuk kelas yang sesuai dengan kategori ya kayak rangka standar berarti motor 2 tak mesti rangkanya masih standar, utuh keluar dari pabrik gimana begitu. Walaupun bodinya boleh dicabut tapi untuk rangkanya rangka standar asli. Dan itu ya, ada juga regulasi-regulasi sedikit yang perlu dijalankan. Gitu ya. Ya. Nah, terus kalau yang peserta kejurnas ini misalkan yang juara-juaranya kan ini di wilayah tadi wilayah Indonesia Timur lah ya. Indonesia Timur kan. Nah, yang Di juara-juaranya Papua. ini apa akan bertanding juga dengan yang misalkan dari Jawa? Ya, nanti setelah ini kita kan seri terakhir untuk kejuaraan nasional drag bike. Untuk grand finalnya tanggal 24 November infonya sih di Pulau Batam. Dan itu nanti yang juara-juara poin di masing-masing region akan dikirim ke grand final itu untuk mencari juara umum nasional seluruh Indonesia. Kejurnas juga ya Iya. namanya. Tapi grand finalnya, Grand final. jadi Dari dari tiap-tiap beberapa wilayah. wilayah itu dikumpulkan siapa poin tertinggi di wilayah situ dikirimlah ke. Kalau yang kejurda juga akan naik tingkat juga lagi begitu. Kalau kejuaraan ini kan hanya kejuaraan daerah, jadi cuma daerah. Kecuali Tingkat kejuaraan pusat. nasional kita ajukan lagi ke nasional. Gitu. Nah, kembali ke Pak Rocky. Siap. Nah, di lokasi bagaimana untuk tim medis? Misalkan ada yang
nak meminta-minta ya, misalkan ada crash begitu. Udah kita untuk persiapan udah lengkap lah Pak. Apalagi untuk paramedik dan ambulans, kita udah siapkan ambulans 2 dari 2 puskesmas yang berada di dekat lokasi. Jadi kita minta ke mereka untuk change shiftnya, jadi sehari kita bikin 2 kali biar nanti ketika ada insiden tetap untuk keamanan, kesehatan juga tetap standby di lokasi. Nanti dari jam 8 pagi mereka udah standby karena persyaratan untuk kegiatan kejurnas memang ambulans dan paramedik udah harus ada standby sebelum ada perlombaan. Jadi untuk persiapan-persiapan dari sisi damkar juga untuk APAR, dari mobil pemadam kita udah siapkan. Terus sudah dari juga dinas kebersihan terkait juga ketika selesai kegiatan lokasi sudah aman dari sampah. Kita udah menyurat juga ke beberapa dinas terkait untuk kegiatan ini. Jadi biar semuanya kegiatan ini bisa berlangsung lancar dengan ada persiapannya yang matang. Misalkan kalau di lokasi acara tiba-tiba cuacanya hujan, itu bagaimana itu? Untuk lokasi yang kita pilih sekarang ya depan restoran Moi, ini sirkuit yang udah beberapa kali dilaksanakan kegiatan yang sama. Jadi untuk lokasinya sangat aman. Untuk treknya, panjangnya, lebarnya udah aman. Tinggal mungkin ada rumput yang sudah mulai tinggi, nanti kita rencana minggu depan kita akan pangkas. Dan untuk persiapan untuk pemasangan umbul-umbul, untuk pemasangan tiang star sampai finish kita udah siapkan semua. Nanti untuk persiapannya lebih pasnya minggu depan nanti kita coba sharing-sharing lah di media-media biar teman-teman udah tahu untuk persiapan kegiatan ini udah 90%. Kalau Pak Revo sendiri, Kalau ini mungkin tambahan Oh, iya, juga kan, tambahan. ini terkait tadi yang ditanya itu tentang safety. ya sih. Safety kan, nggak minta-minta ada Iya. insiden. Insiden. Ini mungkin perlu diketahui juga buat yang viewers mungkin. Iya, Jadi di Tribuners. Jadi di otomotif itu, olahraga otomotif itu memang itu sangat berbahaya. Jadi kenapa kita ada regulasi itu yang ditetapkan, salah satunya juga dari segi safety. Maka, kayak contoh untuk para pembalap itu kita ada regulasi yang mewajibkan kayak tadi pakai wear pack. Untuk mobil pakai wear pack, motor juga lengkap sama helm, sepatu, sarung tangan. Apalagi kalau di mobil itu wajib menggunakan safety belt. Ada yang bawaan pabrik yang 3 TV ataupun yang sudah 4 titik, itu kita wajibkan. Karena itu mengingat keselamatan sangat dijunjung Nomor tinggi 1 dalam ya. Iya. olahraga otomotif ini. Terus juga di mobil kita wajibkan juga ada APAR kecil untuk menghindari ketika ada percikan api atau kebakaran, ini bisa langsung ditangani. Begitu. Jadi menurut dari regulasi sendiri kita sudah sangat meminimalisir untuk eksiden-eksiden seperti itu. Mungkin yang sering balap di jalanan ini bukan seperti Iya, itu ya. makanya ini yang berbeda sama balap liar. Ini balap liar. Nah, Kalau jangan mau- coba-coba Tribuners balap liar. Kalau mau jadi profesional ya Iya. harus ikut begini. Harus ada regulasi yang harus diikuti dari segi pembalapnya, kendaraannya itu harus lengkap sesuai regulasi. Terus kalau ada batas usia umur kalau pesertanya itu bagaimana? Kalau untuk usia umur memang ada batasan dari minimal dia umur dewasa udah memiliki surat izin mengemudi. Begitu. Kalaupun ada yang bakat-bakat muda yang masih umur-umur belia mungkin harus ada izin dari orang tua. Harus ada surat pernyataan begitu untuk menyurat bahwa anaknya diizinkan untuk mengikuti. Boleh tahu yang apa disebut pebalap ya atau apa ya? Iya, pembalap. Pembalap ya. Ada yang sudah terkenal misalnya dari Sulut ini yang sudah sering-sering ikut ke jurnas juga di luar, baik yang Kalau untuk drag race, pembalap drag drag bike. race sama drag bike memang udah banyak sebenarnya dari Sulut ini, dari provinsi Sulut, pembalap yang sudah go nasional, yang sudah sering main ke jurnas di Sentul dan di daerah Jawa lainnya sudah banyak. Ada beberapa nama dari mobil, mungkin ada Dwiki Varesi, ada juga si Brian Sumalata, ada
Itu dari drag race. Kalau dari drag bike itu siapa tahu. Boleh langsung sambung aja ini. Iya, karena beda bidang. Kalau motor banyak sekali pembalap berbakat dari Sulut yang sudah main-main tingkat nasional. Seperti Ferdi Kapas, ada siapa lagi? Kokodok. Banyak sekali nama-nama samaran banyak sekali. Jadi pembalap-pembalap nasional itu malah banyak dari Sulawesi Utara untuk bidang motor. Karena memang bakat mereka luar biasa. Nah, ini kan drag race dengan drag bike ini bisa dibilang juga ini olahraga mahal ini atau bagaimana Iya, ini? betul, Soalnya betul. Mahal, mesti mahal. mobil, motor. Seperti apa komunitas atau klub-klub itu ada di Sulawesi Utara ini yang mewadahi itu atau bagaimana? Kalau dari mobil dulu Kalau dari mobil memang sebenarnya banyak sekali komunitas sama klub-klub mobil tergabung di ini yang ya. sudah tergabung di IMI. Yang belum tergabung juga masih banyak. banyak. Makanya kami juga menghimbau supaya komunitas sama klub-klub mobil yang belum terdaftar, ayo kita daftar di IMI biar bisa diwadahi oleh IMI untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini juga sama-sama memajukan otomotif Sulut. Memang kendala-kendala kita sebenarnya minat bakat dari pecinta otomotif Sulut memang besar sekali. Tapi memang itu untuk sekarang kita terkendala juga dari fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini, karena memang untuk di Sulut sendiri belum ada fasilitas sirkuit juga untuk Sirkuit iya tematik mengakomodir yang mengakomodir sudah ini paten. Makanya mungkin itu kita juga dari Pak Sekom juga sedang mengusahakan Mungkin ke depan di Sulut bisa ada Ya, ya. ya, Bagaimana ya. ini? Memang kita juga di kepengurusan ini tahun ini saja di bawah komando Bung Rio Bung Rio Dono Kambe ya. Bung Rio Dono Kambe dalam 1 tahun berjalan ini kita udah melaksanakan kegiatan 22 kegiatan. Dan itu ya kita masih mempergunakan fasilitas umum, Pindah-pindah tempat. pindah-pindah tempat. Dan memang kita pengurus IMI juga sedang mencari solusi untuk kedepannya mungkin akan ada sirkuit permanen yang supaya pelaksanaan sudah di satu tempat, kita bisa fokus di situ dan memajukan otomotif Sulut. Ya. Nah, banyak ini pecinta otomotif ini. Iya, Soalnya saya banyak. biasa pulang ke jalur ring road 2 ini. Oh, Itu daerahnya sudah. iya. mudah-mudahan mereka Iya, masuk ya terakomodir, mendaftar ya. Iya, Oke, iya, silakan terakomodir, yang siap. resminya. Pak Rocky, kalau untuk yang warga ingin menonton mungkin ada bayar atau bagaimana, dan bagaimana nanti penontonnya itu apa? Jadi untuk penontonnya kita Masuk udah atau gimana? siapkan untuk space penonton. Jadi nanti di daerah restoran Moy kita udah siapkan ada booth-booth basar yang nanti di situ ada sponsorship yang jualan maupun produk otomotif maupun juga UMKM yang berada di kota Tondano ya. Jadi untuk penonton yang mau datang silakan berbondong-bondong lah datang main ke lokasi kegiatan karena kita udah siapkan space untuk penonton di start maupun di finish. Cuma nanti ada beberapa yang kita pasangin untuk barikade untuk pengaman biar penonton tidak terlalu mendekati Ini dengan biaya sirkuit. berapa kalau penonton ingin datang ke sana? Kalau untuk penonton bebas. free ya, bebas umum. Gratis. Cuma bawa payung Gratis. untuk menjaga panas. Begitu juga dengan hujan mungkin ada payung lebih Payung. banyak. Jangan lupa mantel. Soalnya lokasi Dingin juga di daerah dingin, sini ya. jadi aman lah Pak untuk lokasi sangat steril. Apalagi di sirkuit kita ini kiri kanannya adalah sawah rawa. Jadi itu mungkin lebih safe untuk penontonnya untuk menonton kegiatan ini. Jadi kita mengundang seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk ayolah kita nonton Kejurnas, kegiatan Kejurnas, biar kegiatan ini bisa rutin setiap tahunnya, biar para pembalap-pembalap liar yang berada di Sulawesi Utara bisa insaf juga Pak, bisa masuk sekarang. Ini kita siapkan wadah. Wadahnya, Ikatan betul, Motor betul. Indonesia Sulawesi Utara udah menyiapkan wadah. Tinggal kalian mendaftarlah Manfaatkan, klub-klub kalian menjadi yang resmi supaya tidak ada lagi balap-balap liar yang berada di
daerah-daerah jalanan yang sering terjadi ketika malam hari. Apalagi daerah sini Pak Bengkol, itu daerah ya, seperti ring ini road sampai itu masuk ke arah GPI. sampai arah GPI itu malam sangat Nah, berbahaya. Kalau yang mereka mendengar ini ya silakan ikut. Silakan. Tetapi untuk diaturan juga kalau untuk pembalap tidak boleh. Ketika ketahuan mereka akan dikenakan sanksi juga. Begitu ya. Ya jadi sebenarnya kalau memang yang ada pembalap yang ikut itu udah Tidak boleh ya. tidak boleh. Jadi kita udah Melanggar siapkan. itu. Iya, kegiatan seperti yang Pak Sekum bilang tadi, kegiatan di Manado udah sampai 22. Berarti untuk kegiatan di Manado ini sangat padat. Jadi marilah kita mengundang untuk pembalap-pembalap. Kalau skill, nyali, pemberani, ayo kita bertarungnya di daerah yang kita udah siapkan sirkuit Di kejuaraan perlombaan nasional. di kejuaraan nasional maupun kejuaraan daerah. Stop ugal-ugalan karena mengingat orang tua pasti di rumah menunggu. Iya. Iya, Kalau keluarga di rumah kalau menanti, ini orang tua. safety-nya di nomor 1 kan ya. Betul, kalau di yang iya. Kalau terus kalau balap untuk liar di event bahaya. di event resmi kita menyiapkan asuransi. Oh, Iya, jadi ketika ada yang insiden, dia luka, nggak diminta-minta iya ya, kita juga pasti ganti. siapkan asuransi untuk mengklaim korban yang terdampak kecelakaan. termasuk misalkan penonton Termasuk nggak sengaja penonton juga sudah tapi termasuk di dalam. lokasi kan safety juga ya untuk Sudah kita penonton. udah pasang barikade sama polisi lain untuk pembatas. Jadi penonton udah nanti ada juga dari tim pengamanan, nanti di sana kita udah atur biar nanti penontonnya tidak terlalu mendekat dengan track atau dari jalur garis yang sudah ditentukan panitia. Rencana siapa yang membuka kegiatan nanti ini, kejurnas maupun Untuk rencana nanti kita akan dibuka langsung sama ketua umum kita, Bung Rio Dodong Hambei. Iya, karena ketua sekarang lagi sibuknya di Iya, baru Jakarta. dilantik, Iya, gitu. baru dilantik dilantik. Jadi anggota DPR. Iya, tapi Kapan-kapan nanti bisa mengundang Siap nanti kita. ketua bincang-bincang. siap bisa nanti mungkin dan dengan Pak Sekretaris memiliki. Iya. Nah, kalau dari IMI sendiri ke depan apa lagi ini kegiatan apa program yang akan dilakukan? Program yang pasti kita tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang positif supaya kita bisa memanggil lah teman-teman ini untuk sebagai orang profesional, dan ke depan ya mudah-mudahan kita bisa tercapai sirkuit permanen itu, supaya kita sudah siap untuk Apa segala ya, galanya. lebih lengkap Iya. ya. lebih profesional dalam pelaksanaan juga Kalau dari Pak Revo lagi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait rencana sendiri atau tentang event ini. Mungkin tentang event ini sekedar informasi, pendaftaran online kita sudah buka. Sudah buka itu untuk kelas kejurnas motor itu dikenakan biaya 550.000 per nomor starter. Untuk kelas supporting drag bike itu 350.000 per nomor. Nah, untuk kejurda drag race kita kenakan biaya 300.000 untuk satu nomor pendaftar. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah siap, mari kita lakukan registrasi itu di Instagram IMI Sulut, itu sudah ada deskripsi untuk link pendaftaran, juga di Instagram IMI kan ya, Komisi Drag IMI Sulut sudah ada link pendaftarannya. Jadi teman-teman boleh langsung akses pendaftaran di situ, tinggal klik di link, udah ada panduan untuk pendaftaran gitu. Itu mendaftar secara baik dari perorangan maupun Perorangan komunitas maupun bisa. iya Ya. bisa. Ya. Oh, iya. Begitu. Jadi di situ sudah lengkap, sumber informasi juga sudah lengkap situ, pusat informasi di situ untuk bookingan pedok, untuk regulasi juga semua sudah ada lengkap di link situ. Silakan diakses langsung. Ya, iya. Jadi sudah tidak perlu lagi kita repot-repot antri untuk mendaftar nanti Di lokasi. di Tapi kalau di acara buka juga pendaftaran. kita tetap buka di tapi kita menghimbau juga peserta untuk langsung mendaftar di saat ini juga sudah buka, makanya supaya menghindari penumpukan nanti di hari-hari lokasi begitu.
Kalau Pak Rocky sendiri dari apa yang eh, peserta-pesertanya yang datang ini kan nanti mereka itu seperti tadi ada pedoknya sendiri. Bagaimana kalau pengaturannya nanti misalkan kalau mereka datang di mana lokasi-lokasinya itu juga sudah diatur juga di sini. Jadi untuk mapping dana lokasi, layoutnya kita udah buatkan semua, dari untuk parkiran peserta, penonton, kita udah siapkan semua, dari sisi pedok kita udah siapkan, dari booth sponsor sampai penginapan juga kita udah siapkan di sana ya, karena restoran Moi juga ada penginapannya. Begitu juga dengan sekeliling daerah sirkuit banyak sekali tempat-tempat wisata yang dengan kegiatan ini juga bisa menjadi tempat para peserta menginap, karena dari peserta yang dari jauh-jauh, contoh Gorontalo, Kota Mobagu, bisa ada kayak Yama, jadi juga menguntungkan untuk pariwisata lokal ya. pariwisata lokal ya. Makanya kegiatan ini kenapa kita bilang sangat mewah, karena ini Kejurnas itu kita bisa membuka untuk UMKM, bisa dapat pemasukan. Begitu juga dengan restoran maupun hotel-hotel yang berada di daerah Tondano. Terima kasih juga sih sebenarnya untuk Pemkab Minahasa, Iya, Pemkab Minahasa, Polres Minahasa juga Polres Minahasa yang sudah support terus support. kita untuk melakukan kegiatan ini sih. Iya, dari pemerintah juga sangat support untuk kegiatan ini. Ada koordinasi. Iya, Ada koordinasi. supaya jalan. Ya, Kalau menggelar kegiatan begitu harus izin juga ya ke misalnya ya, kita udah kepolisian daerah begitu. izinnya kita udah dari kelurahan, kita ke Dari tingkat kecamatan. kelurahan ya. Iya, Kan ini apa ya mengundang keramaian masa betul. ya. Iya. Izin keramaian Polres juga sudah. Nanti juga untuk masyarakat lokal sekitar kita juga udah ambil beberapa teman-teman yang tinggal di daerah seputaran sirkuit, membantu biar ya juga bisa ya, membantu menjaga juga kita dalam kegiatan ini. Ya. Oke, mungkin Tribuners seperti itu ya. Kalau ada yang ingin mendaftar tadi seperti sudah disampaikan Iya, Bu iya. Revol, bisa juga nanti sampai hari hanya masih buka juga atau bagaimana? Masih Masih buka. Masih buka ya, ya tanggal 31 ya. tanggal 31. Ya Tribuners seperti itu bincang-bincang. Mungkin ini ada closing statement mungkin dari Imi dulu. Bagaimana Imi ini? Oke. Kalau di sini di kamera ini untuk closing statement kepada Tribuners, baik kegiatan ini atau yang akan digelar lagi oleh Imi Sulut, bagaimana? Ya, Tribuners, untuk kegiatan ini kami pengurus IMI Sulut mengajak, mengundang dan menghadirilah kegiatan nasional ini, karena kejuaraan nasional ini merupakan salah satu prestasi provinsi. Dan untuk kedepannya mari dukung IMI Sulut supaya kita bisa mengembangkan bersama otomotif Sulawesi Utara. Terima Amin. kasih. Kalau dari Pak Rocky mungkin Kalau- closing statement kepada Kalau Tribuners dari yang saya mendengarkan ini. tadi aja Pak, marilah kita memberanikan diri di ranah sirkuit yang resmi. Tinggalkan untuk balap liar, biar kedepannya perkembangan otomotif di Sulut tidak terbilang ecek-ecek atau rendah, karena kita beradu skill dan mental harus di ranah yang kita udah siapkan IMI Sulut. Iya. Kalau dari Pak Revol sendiri di kamera sana Pak Revol. Iya. Jadi mungkin kalau dari kita sendiri mau mengajak teman-teman khususnya di daerah Sulut, tidak menutup kemungkinan juga di teman-teman yang ada di luar daerah, di Gorontalo, mungkin dari Makassar ataupun dari Maluku ataupun dari Sulawesi Tengah, mengajak untuk berpartisipasi meramaikan kegiatan Kejurnas dan Kejurda 2024 ini di sirkuit Moi Tondano, supaya kita sama-sama akan memajukan otomotif Betul. di dunia di Sulawesi Utara ini. Maupun di Indonesia Iya. Timur ya. Dan Indonesia. di Indonesia. Dan ya, jangan Pak. lupa itu untuk berhenti balap-balap liar, kita salurkan hobi kita di kejuaraan resmi, Iya, betul. Siap. biar bisa berprestasi sampai kejuaraan nasional. Iya, betul sekali.
Oke. Demikian Tribuners bincang-bincang sore hari ini bersama Imi Sulut juga dengan panitia ya. Iya. Panitia Iya, kegiatan dari Kejurnas dan Kejurda Drag Bike dan Drag Race ya. Iya. Semoga kegiatan yang akan digelar 31 Oktober sampai 3 November sukses dan Amin. mewadahi Amin. pembalap-pembalap di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo dan Indonesia Timur ya. Indonesia Timur, ya. Mungkin di Papua ada, mungkin dari Maluku Utara, Maluku. Ya, Tribuners, demikian bincang-bincang sore hari ini. Mungkin kita akan ketemu dalam program berikutnya, mungkin dalam Kejurnas atau Kejurda berikutnya yang akan digelar di Sulawesi Utara dari Imi Sulut. Dan selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Salam otomotif. Salam otomotif. Aduh.